Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Permisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya, kudrat dan iradatnya pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang kedua ya kali ini ya, setelah Idul Fitri. Salawat dan salam kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Ikhwatul iman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mengambil sebuah judul ya, sebuah bahasan, yaitu at-ta'limu qawaidun wa fawaidun. At-ta'lim, apa arti at-ta'lim? Arti at-ta'lim, ta'lim itu artinya apa? Pembelajaran gitu ya. Kalau majelis ta'lim itu tempat duduk buat belajar, maka belajarnya nggak berdiri. Dan kata jalasa itu duduk di majelis taklim ya, tempat duduk buat belajar. Nah, bahasa kita hari ini adalah itu at-ta'lim, pembelajaran, qawaidun wa fawaid. Qawaid itu artinya kaidah-kaidahnya, rumusnya gitu ya. Rumusnya dan fawaid, faidah. Ada kaidah, ada faidah gitu ya. Manfaatnya apa sih? Faidahnya apa? Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kenapa? Karena proses taklim itu, proses pembelajaran itu bukan waktu yang cepat, bukan waktu yang cepat ya, proses taklim. Kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa proses belajar itu tulus zaman, membutuhkan waktu yang panjang. Kalau orang sekarang bilangnya apa? Pembelajaran seumur hidup gitu ya. Jadi nggak berhenti. Nah, ini proses taklim juga. Kita kadang-kadang proses untuk belajar ilmu umum ya, itu nggak pernah berhenti. Tapi proses belajar ilmu agama kadang-kadang udah cukup. Yang penting udah bisa baca Quran, selesai. Yang penting udah bisa salat, selesai gitu. Itu selalu begitu tuh. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, banyak orang tua bilang, udah anak mah nggak penting belajar sholat, belajar baca Quran, ntar lu bisa sendiri gitu. Nggak ada yang sampai ngomong begitu itu. Ada yang ntar juga bisa sendiri gitu ya. Itu ya. Nah ini, jadi nggak bisa, nggak ada seseorang yang dia berilmu tanpa belajar.
Maka kata Nabi itu, kata Nabi SAW itu, al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu dengan proses. Ada proses belajar. Wal fiqhu bit-tafaqquhi. Fikih itu dengan apa? Fikih itu dengan kita fikih itu artinya pemahaman, mengetahui, memahami secara mendalam itu. Dengan apa ya? Dengan pendalaman. Maka kalau orang yang biasanya belajar fikih itu, kalau cuma sekilas doang, kadang-kadang bingung itu. Kalau belajar ilmu fikih itu, oh yang ini pendapatnya begini, yang itu pendapatnya begini. Mendingan gua kagak sholat terus. Kan ada yang kayak begitu tuh. Ya, artinya kalau belajar fikihnya itu ya sekilas doang. Maka nanti kalau fikih itu al-fiqhu bit-tafaqquhi. Fikih itu dengan apa? Dengan pendalaman. Dengan pendalaman. Kita bisa memahami itu dengan proses pendalaman tadi itu. Nah ini tadi. Maka mempelajari ilmu agama itu sesuatu yang sangat penting gitu bagi kita itu. Mau nggak mau itu. Ini yang disebut dengan ilmu nafi, nah itu ya. Kalau hadis Nabi itu menyebutnya itu al ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang dia bisa bermanfaat. Semua ilmu bermanfaat kalau memberikan manfaat ya, sampai orang itu wafat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan di antara ilmu yang paling bermanfaat, yang paling penting itu adalah ilmu agama. Saking pentingnya itu, kan? Begitu pentingnya ilmu agama ini, ilmu nafi ini, Allah perintahkan kita untuk minta ditambahkan. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, itu kan kalau kita lanjutkan itu. Wa Rabbi zidni ilma, itu ada dalam surat apa itu? Surat Al-Quran ya. Nggak usah pusing-pusing. Rabbi zidni ilman, itu yang kemudian kita baca doa itu, Rabbi zidni ilman itu ada di dalam ayat Al-Quran, dalam surat apa? Surat Thaha ya, dalam surat Thaha itu ayat 114. Itu doa yang kita minta itu. Ini ilmu yang terpaut itu, yang seberapa besar manfaatnya itu. Berapa sebesarnya manfaatnya malam itu? Jadi Allah berikan jalan-jalan untuk menuju surga. Kalau yang hadir hari ini wajahnya ahli surga semua itu. Yang menyampaikan itu Nabi, bukan saya itu ya. Ya. Emang ada yang mau jadi wajah ahli neraka kan nggak mau. Lihat dulu. Ini yang menyampaikan siapa? Nabi. Kata Nabi SAW, man sanaka tariqan yaltamisu bihi ilma atau yatlubu bihi ilma, salakallahu lahu tariqan min turuqil jannah. Kenapa itu? Coba, kenapa Nabi sampaikan itu? Orang yang dia menempuh jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan, Allah akan berikan jalan menuju surga. Kenapa itu? Coba. Karena ilmu itu akan menuntun dia untuk beramal, melakukan amal saleh dengan ilmu tadi. Maka itu akan menuntunnya untuk melakukan amal saleh. Dan amal saleh itulah yang menyebabkan masuk ke dalam surga.
Sekalipun tidak semata-mata amal soleh, tetapi penyebab amal soleh itulah yang menjadikan dia masuk dalam surga. Maka dalam Al-Quran itu man amila salihan min dzakarin aw unsa alladzina amanu wa amilus salihat. Itu selalu amal, sekalipun tidak semata-mata amal, tidak. Maka kalau di dalam hadis Nabi SAW tadi disebutkan siapa yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dia untuk menuju surga. Kenapa? Karena ilmu itu akan menuntunnya untuk beramal, untuk tahu sholat bagaimana, wudhu bagaimana, gitu kan? Itu dengan ilmu. Jadi dengan ilmu wudhu itu seperti apa? Nggak bisa kita sholat misalkan hanya ikut-ikutan gitu. Tapi kalau tanya kenapa wudhunya begini, dari sononya udah dari begini gitu, atau dari dulu udah begini, habis harus ada ilmu. Itu teman sangat tertarikannya tersebut. Kemudian Nabi sampaikan dalam hadis Abu Dawud tadi itu, wa innal malaika la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan para malaikat itu menaungi orang yang menuntut ilmu itu dengan sayap-sayapnya. Enggak kelihatan aja. Itu dinaungi. Apa artinya, menunjukkan apa di sini? Kata para ahli hadis, malaikat itu menaungi dengan sayapnya itu, maknanya itu adalah menaungi dengan kasih sayang Allah SWT dan perlindungannya. Itu dengan ini dinaungi. Bahkan selanjutnya Nabi menyampaikan kepada kita, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal haitanu bi jawbil ma. Orang yang menuntut ilmu itu akan dimintakan ampun. Masya Allah. Dimintakan ampun oleh siapa? Oleh penghuni langit, penghuni bumi, bahkan makhluk yang ada di dasar laut. Makhluk yang ada di dasar laut itu akan memintakan ampun untuk orang yang menuntut ilmu selamanya. Padahal cuma ya capek tidur di musola misalkan, ya udah jalan deh. Tapi Allah minta ampun, ya Allah ampunilah dia, kenapa dia tidur di musola pada waktu ngaji gitu kan. Niatnya udah ngaji. Begitu niatnya. Tapi itu hadis Nabi itu ya la yastaghfiru, akan memohonkan ampun bagi siapa? Bagi orang yang menuntut ilmu tadi. Letih-letih, kenapa? Karena letih. Kita menyisihkan waktu kita, tenaga kita untuk, jangankan yang belajar, yang ngajarin orang capek. Tahu manusia. Ya. Tapi itu yang Allah berikan itu seperti itu. Wa innal fadlal alima 'alal 'abidi kafatil qamari lailatal badari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah. Kata Nabi itu, keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah, orang yang rajin ibadahnya, seperti keutamaan bulan purnama di hadapan para bintang-bintang. Bulan purnama cuma satu, bintang begitu banyak, cahayanya terang. Terus ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ibadah. Ibadahnya abid itu sebutan untuk orang yang rajin ibadahnya. Orang yang doyan ibadah itu disebutkan abid. Maka Imam Ghazali itu menulis buku itu, Abidin min hajul abidin, jalan orang-orang yang ahli ibadah. Nah kata Nabi itu, orang yang berilmu itu
keutamaan seperti itu. Dia lebih utama dibandingkan orang yang ahli ibadah. Saya pernah menceritakan bagaimana keutamaan Imam Syafi'i karena alim ya karena berilmunya. Kenapa lebih utama dibandingkan orang yang ibadah? Karena dengan ilmunya dia lakukan sesuatu itu berdasarkan ilmu. Satu kali Imam Syafi'i berkunjung ke tempat Imam Ahmad bin Hanbal, sahabatnya. Para ulama itu biasa, orang yang berilmu itu biasa sehari berkunjung, ibadah mengambil manfaat. Datang karena Imam Ahmad bin Hanbal seorang imam, seorang ulama juga, muridnya banyak. Datang Imam Syafi'i yang dikenal luar biasa alim. Maka para muridnya datang itu mengurung itu, pengen mengambil pelajaran, pengen berdiskusi. Nah itu luar biasa. Lalu setelah itu Imam Ahmad bin Hanbal menyiapkan makanan untuk makan. Dilihatnya Imam Syafi'i makannya banyak. Kata muridnya udah berpikir, ini kok ulama doyan makan? Biasanya ulama kurus kering, makannya sedikit gitu ya. Kok ini ada ulama makannya banyak banget? Ulama apa bukan ini? Ulama apa bukan? Kalau sekarang ini ada istilah itu Bu, di kalangan para ustadz itu. Banyak jamaah yang tidak bisa ngurusin ustadz. Kasih makanan mulu ustadznya. Gak bisa ngurus ustadznya itu. Gak mungkin ustadz kan itu. Jadi Imam Syafi'i itu makan begitu lahap banyak. Sampai para muridnya heran, kenapa ini? Orang alim biasanya makannya sedikit. Tapi para murid itu kan banyak menjawab itu, murid Imam Ahmad bin Hanbal. Sudah selesai. Lalu kemudian bermalamlah Imam Syafi'i itu di masjid, didampingi oleh murid-muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dilihatnya selesai isya, setelah berzikir Imam Syafi'i itu duduk begini, begini. Maka muridnya pun heran, nih kok belum tidur juga. Lalu para muridnya tidur, murid Imam Ahmad bin Hanbal tidur. Kemudian selesai tidur itu bangun tengah malam, sholat malam, dilihat Imam Syafi'i masih duduk aja. Ini ulama apa bukan? Kok nggak sholat malam? Kan pertanyaan dia, ulama apa bukan? Kok nggak sholat malam? Biasanya ulama paling hebat sholat malam. Maka kemudian makin heran lagi itu. Pagi harinya menjelang subuh baru kemudian Imam Syafi'i itu berwudu, lalu kemudian beliau salat witir, masuk subuh, kemudian berangkat untuk salat bersama berjamaah itu. Maka bertemulah Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i itu. Muridnya pun mengajukan pertanyaan kepada Imam Ahmad bin Hanbal itu. Wahai Imam, tadi malam saya dampingi, seharian ini saya dampingi Imam Syafi'i yang ada keanehan. Kenapa? Benarkah dia ulama? Kenapa makannya banyak? Sholat malamnya kurang. Nggak kelihatan sholat malam itu. Terakhir aja beliau baru sholat. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal itu sambil tersenyum dia sampaikan, coba kau tanyakan kepada beliau. Maka ditanyakanlah. Maka apa jawaban Imam Syafi'i? Ini jawaban orang yang berilmu. Apa kata Imam Syafi'i itu? Kenapa saya makan banyak? Apa kata beliau itu? Saya yakin bahwa apa yang dihidangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah harta yang banyak. Tadi itu adalah dari harta yang halal. Masya Allah. Dan saya mengharapkan keberkahan dari harta halal yang dimiliki oleh orang yang soleh tadi itu. Saya tahu bahwa Imam Ahmad bin Hanbal ini hartanya saya yakin halal, dan beliau adalah orang yang soleh. Saya banyak makan itu, saya mengambil manfaat, meminta keberkahan dari apa yang dia lakukan dari kesolehannya. Kalau kita makan banyak itu karena doyan, memikir siapa ke yang mungkin doyan gitu. Ini kan bedanya kita tuh. Ini saya ingin tahu bedanya kita, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi lakukan itu dengan pertimbangan ilmu.
Ditanya kenapa beliau nggak sholat malam itu? Kata beliau, saya tidak sholat, bukan tidak sholat, saya sholat malam itu di akhir waktu, menjelang subuh. Apa kata beliau itu? Beliau katakan ayat Al-Quran wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu adalah waktu yang mustajab untuk minta ampun. Lihat orang yang berilmu. Kalau kita nggak bangun malam, malas. Itu bedanya kita itu. Kemudian tanya lagi, kenapa duduk aja sekarang itu hampir satu malam itu beliau lebih menghabiskan waktu dengan duduk gitu. Jawab beliau apa? Saya memikirkan satu hadis semalam suntuk, mikirin satu hadis, dan saya kemudian bisa mencatat ada 100 pelajaran. Semalam aja 100 pelajaran dari satu hadis, dan hadisnya itu pendek. Saya baca hadisnya itu pendek banget. Oh, ini luar biasa. Kita nggak tidur mikirin utang biasanya. Nggak tidur sekali. Masya Allah. Nah, ini bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu. Jadi kenapa kata Nabi itu keutamaan orang yang berilmu itu dibandingkan dengan orang yang ibadah? Ahli ibadah itu bukan tidak utama, memiliki keutamaan, tetapi dibandingkan dengan orang yang berilmu. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu itu dengan ilmu. Itu bedanya dengan ilmu tadi. Maka Nabi kemudian menyebutkan dalam hadis ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa innal anbiya'a lam yuwarisu dinaran wala dirhaman warasul ilma. Para ulama itu tidak mewariskan dirham. Para nabi itu tidak mewariskan dirham, dinar, tidak. Tetapi yang diwariskan itu adalah ilmu. Paman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang bisa mengambil ilmu itu dengan banyak, maka dia mendapatkan keuntungan yang baik. Keuntungannya dari para nabi tadi. Nah, ini investasi yang besar kalau bahasa kita, kalau dia bisa mendapatkan ilmu. Ini ilmu tadi. Jadi keutamaan orang yang berilmu itu seperti itu. Kenapa dia memiliki keutamaan? Karena ilmu agama itu lihidayatil basyar. Jadi kata Pak Qutb itu, ilmu agama itu akan bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Pahalanya seberapa besar, Bu? Orang yang bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Ada orang misalkan nanya, ini sederhana, ada orang nanya, saya pengen tahu gimana sih bacaan sholat gitu ya, doa intitabah. Terus kita tahu karena kita berilmu, karena kita ngaji, lalu kita sampaikan ini bacaan sholat Nabi itu. Kita ajarkan dia pakai ilmunya itu. Selama dia sholat kita dapat pahala terus. Luar biasa. Imputan udah datang gitu. Menurut saya. Nah ini, jadi kata Nabi itu, mandalla ala khairin falahu mislu ajri amsalihah la yunqasu min syai'. Barang siapa yang bisa menunjukkan satu pintu kebaikan, maka dia mendapatkan ganjaran yang sama dengan orang yang melakukannya. Jadi kan luar biasa, lihidayatil basyarnya itu luar biasa. Padahal sederhana saja, ada orang nanya, saya sholat duha itu yang benarnya kayak gimana sih? 2 rakaat atau 4 rakaat gitu. Lalu kita tahu, kita belajar dari itu, yang bisa kita lakukan 2, kemudian 4. Dia amalkan sholat duha itu. Masya Allah, berapa banyak yang kita dapatkan dari amalan itu. Itu mandala ala khairin. Jadi ini faedah yang penting dalam ilmu agama tadi itu. Kenapa?
Nabi memberikan motivasi itu dorongan yang sangat luar biasa. Kata Nabi SAW tentang kemana tadi, "Mayyuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin." Siapa saja yang Allah inginkan dia mendapatkan kebaikan, Allah jadikan dia itu paham akan agamanya. Maka ilmu yang mulia tadi itu, ilmu agama yang luar biasa tadi itu, ada kaidah yang harus dipegang bagi orang yang belajar dan yang mengajarkan itu. Ada kaidahnya, ada rumusnya, ada pakem kalau kata kita itu. Ada pakem. Orang yang belajar maupun orang yang mengajarkan din itu, dia ada pakemnya. Apa pakemnya itu? Yang pertama, yang paling utama itu rumusnya, kaidahnya itu bagi orang yang dia mau belajar agama atau mengajarkan itu. Apa rumusnya itu? Disampaikan oleh para ulama itu bahwa yang paling mendasar, yajibu lihadzal ilmi al-ikhlasu lillah. Wajib ikhlas. Wajib. Baik yang belajar maupun yang ngajar. Kalau nggak ada keikhlasan, nggak lepas itu. Jadi dia nggak bakal ngambil faedah itu. Orang yang misalkan belajar ilmu agama kemudian tidak ada keikhlasan, tidak ada, sulit dia dapat ilmu itu. Sulit. Tapi kalau dia dengan ikhlas, dia mudah Allah berikan itu. Tadi yang saya ceritakan tentang Imam Ahmad bin Hanbal tadi itu, apa yang beliau sampaikan? Imam Ahmad bin Hanbal itu ulama besar, salah satu di antara ulama besar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal itu, beliau bercerita dengan jujur itu. Apa kata beliau itu? Pertama saya belajar ilmu agama, kami, bukan dia kata saya, kami dulu belajar ilmu agama. Belajar ilmu itu pertama kali bukan karena Allah, insya Allah. Saya pas baca itu luar biasa. Bukan karena Allah, berarti karena yang lain, ya kan? Karena bisa jadi karena makanannya banyak. Jadi bisa jadi karena pengen ini. Dan itu yang disampaikan, bukan karena Allah. Lalu kemudian kata beliau, maka setelah aku belajar dan belajar, setelah kami belajar, maka kemudian ilmu itu menuntun kami untuk ikhlas. Ilmu itu menuntun kami untuk ikhlas. Maka ibu, bapak sekalian, kalau mau ikhlas jangan ditungguin, ntar saya belum ikhlas. Gak bisa tuh. Kok nggak ngaji? Saya belum ikhlas, ntar juga kalau udah ikhlas saya datang sendiri gitu. Kagak bisa gitu. Atau kenapa belum sholat takut riya gitu. Gak mungkin, nggak ada itu. Kenapa? Ikhlas itu harus dipaksakan. Allahumma paksakan itu doanya itu ya. Dilatih, karena nanti dia akan seketika semakin ikhlas, maka orang itu nanti akan menjadi orang yang mukhlasin. Jadi dalam Al-Quran itu ada mukhlisin, ada mukhlasin. Itu bedanya itu nanti lihat, mukhlisina lahuddin kan, surat apa itu, Al-Bayyinah. Lalu kemudian illa ibadakal mukhlasin. Ada mukhlasin, ada mukhlisin. Mukhlisin itu orang yang berusaha ikhlas, terus menerus dia berusaha ikhlas. Mukhlasin itu karena usahanya itu, maka Allah jadikan dia itu orang yang ikhlas. Dan kalau dia sudah diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Setan pun tidak sanggup untuk mengganggunya. Insyaallah. Illa ibadakan minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu ya Allah, di antara mereka yang ikhlas, saya tidak akan sanggup. Kalau sudah mukhlasin itu. Tapi untuk mukhlisinnya itu butuh perjuangan, butuh perjuangan. Ya, baik yang belajar ataupun yang mengajar kalau untuk mendapatkan. Apalagi di zaman sekarang ya, ilmu itu dinilainya itu wanipiro kan.
Pak Biro manajernya. Saya pernah dulu diminta mengajar di salah satu yayasan. Ya, persyaratannya itu saya mengajar sepekan 2 kali, 3 kali, maka saya dibayarkan untuk S2. Ya. Berjalan 1 semester, kemudian ditawarkan kata beliau, Ustaz, kalau misalkan cuma sepekan 2 kali nggak bisa ngambil beasiswa, antum harus full di sini. Berapa kebutuhan antum di rumah? Disampaikan gitu. Jadi kita akan temui oleh saya bilang nggak bisa, karena saya masih ada tugas ngajar ngaji mama. Nggak bisa ngajar ngaji mama. Kalau saya full di situ tiap hari dari pagi mungkin nggak bisa. Saya ngajar mama. Nggak bisa, berapa kebutuhan di rumah? Nanti kita saya bilang al-muslim ala syurutihim. Muslim itu sesuai dengan syaratnya. Kemarin syaratnya seperti itu. Seminggu 2 kali saya itu. Tapi kalau mau nggak, saya nggak bisa. Misalkan begitu. Kalau antum tanya gaji anak berapa, antum nggak sanggup bayar. Kenapa? Yang bilang Allah, in ajriya ila Allah. Gaji saya itu udah ditanggung oleh Allah. Langsung nggak bisa jalan. Dan jadi antum mau apa? Kalau antum mau cabut, silakan. Biasa saya cabut, tapi saya tidak akan mau untuk meninggalkan pengajian saya. Karena tanggung jawab saya. Karena sekarang berhitungnya orang seperti itu. Karena pola pikirnya materialistik. Selalu dihitung dengan maka saya selalu sampaikan, ingat para ustadz dulu itu selalu mengingatkan begitu orang-orang tua. Antum yang penting sudah nggak usah pikirin. Nanti yang memikirkan antum tentang rezeki antum itu Allah, bukan antum. Jadi antum pikirkan dakwahnya, Allah yang akan pikirkan kehidupan antum. Allah yang akan lakukan. Lihat sekali. Jadi ini keikhlasan itu harus ada. Jadi dibangun antara yang belajar maupun yang mengajar itu. Kalau dibangun dengan keikhlasan itu, dia akan ketemu mudah. Maka rumusnya itu. Ya. Dan ulama-ulama dulu itu mencatatkan sangat luar biasa itu. Kalau tadi kita cerita tentang Imam Syafi'i, ada salah satu dari gurunya Imam Syafi'i, Imam Sofyan, salah satu gurunya Imam Syafi'i, seorang ulama besar, luar biasa. Kalau ulama besar kan biasanya kita dihormati, dimuliakan, luar biasa. Kenapa disebutkan ulama besar itu? Kalau ahli sejarah itu menyatakan, kalau dia mengajar itu, maka yang hadir di tempat itu adalah mereka yang memiliki topi tinggi. Itu menunjukkan ulama besar. Jadi topinya itu pakai topus tinggi-tinggi. Jadi itu menunjukkan kebesaran orang yang mengajar. Kalau sekarang Bapak dan Ibu lihat di Saudi misalkan, kalau syekhnya yang mengajar itu memakai udeng-udeng hitam, beda itu dengan yang lain. Itu menunjukkan kebesaran ulamanya, keulamaan. Itu ciri yang ada. Nah pada saat itu mungkin sama ngajar pada subuh di masjid besar, banyak yang hadir. Ketika dia ngajar, tiba-tiba ada seorang wanita yang teriak manggil dia. Wanita tua teriak. Maka dia berhenti, dia stop pengajiannya. Kita sampai sini pengajiannya. Lalu kemudian dia tutup. Kemudian dia hampir wanita itu diikat tangan. Ternyata ibunya. Ibunya kemudian ditengok tangan. Kemudian sang ibu itu mengatakan, itu piaraan kita belum diberikan makan. Jadi di stop pengajian hanya buat ngasih makan kambing. Masya Allah. Berarti ulama besar itu. Kalau ulama besar sekarang dipanggil sama mamanya waktu ngajar, Masya Allah, malu-maluin aja itu bayangkan. Saya nggak bisa bayangkan itu. Ya seperti itu, ketawaduan, kerendahan, keikhlasan kayak dalam mengajar.
Jadi tidak ada rasa kesombongan. Jadi yang dianggap ya itu ilmu itu ada. Nah disitulah keberkahan ilmu itu. Keberkahan yang sangat luar biasa. Ketika dibangun di atas keikhlasan. Dulu ketika kami belajar di Salemba itu, di Mahat Tadrib Du'a wal Khutbah itu, ada salah satu Allahyarham Kiai Betawi yang itu. Luar biasa itu. Saya luar biasa. Setiap, bukan hanya saya, kami itu semua hampir muridnya bahkan semua hampir muridnya itu merasakan kalau dia menyampaikan beda, padahal yang disampaikan sama. Tapi kalau dia menyampaikan berbeda, pasang. Saya tanya ke teman yang lain, ada tentu merasakan itu, iya beda. Lalu satu kali saya sempat berdua dengan beliau itu, Pak Kiai, saya tanyakan, apa yang menyebabkan begitu beda? Padahal kalau kita yang dari pesantren ngaji sama beliau itu, yang diajarkan itu standar biasa aja, nggak ada ilmu-ilmu yang sulit dan apa. Yang biasa yang sudah kita makan lah, biasanya. Tapi kalau dia yang menyampaikan itu beda. Saya tanya Kiai, apa yang beda? Namanya Allahyarham Kiai Haji Muhammadullah. Beliau salah satu tokoh Masudi. Saya tanya, Kiai apa yang beda? Kata jawab beliau, nggak tahu katanya. Saya nggak tahu apa yang menyebabkan itu. Saya nggak tahu kata dia. Dia jawab begitu, nggak tahu. Yang penting apa yang saya tahu, apa yang saya bisa saya ajarkan. Itu. Jadi keikhlasan, akhirnya kita berkesimpulan mungkin karena keikhlasan dia. Yang terasa itu membekas ke semua muridnya, bukan hanya saya, tapi semua muridnya juga. Keikhlasan dia. Dan yang kedua, karena kekuatan rohani beliau, rohnya beliau itu, saya berapa kali mendampingi beliau itu, beliau itu luar biasa sholat malamnya. Jadi itu keahlian sampai waktu ketika saya mau nikah itu masih berjalan sebagai pengajar. Ketika saya mau nikah itu, beliau suruh saya pulang ke rumah. Kamu ke rumah saya, ke rumah sebelum nikah, kemudian dia berikan uang, kamu pegang untuk nikah. Itu yang saya rasa. Keikhlasan beliau itu dan itu keberkahan ilmu itu di sini. Nah ilmu agama itu modalnya ada nilai keikhlasan yang harus kita bangun. Kalau itu tidak, maka berat. Banyak orang yang pintar, tetapi tidak ada yang bisa memberikan bekas dalam kehidupan kita. Banyak orang yang pintar. Kalau tanya Ustaz-Ustaz luar biasa, banyak sekali. Tapi banyak yang bisa, yang pintar sangat luar biasa. Tapi mereka yang mengajarkan dengan nilai-nilai keikhlasan itu yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kaidah yang kedua di dalam menuntut ilmu agama itu memperhatikan apa? Memperhatikan media dan yang mengajarkan itu. Bagi sekarang zaman digital, ya, zaman milenial, anak muda sekarang itu ngajinya itu kan senang di YouTube, ya senang. Bukan dilarang, nggak dilarang, senang dia di YouTube. Itu hal yang positif. Karena memang media itu begitu. YouTube, apalagi sekarang Ustadz jadi adu aja di YouTube. Ya kan? Coba nanti kan ada UAS dengan Khalid Wasalama, plok di mix. Saya pernah tanya sama temen itu yang kebetulan dia ahli IT. Ini bikinnya gimana? Itu cuplikan Ustaz, diambil sini kemudian digabung gitu kan. Kok bisa? Bahkan yang buatnya itu, yang membuat konten itu orang yang ada mengaji. Kita ngajinya mau begitu aja. Lu diadu. Wah Khalid sama UAS ribut masalah usoli, bener apa kagak? Itu diadu. Kita mau seperti itu enggak. Jadi itu kata Abdullah bin Mas'ud, perhatikan dengan siapa kamu mengambil ilmu. Karena itu akan pengaruh sekali. Media-media sekarang yang ada, bukan kita tiadakan, ada konten media sosial yang sangat banyak luar biasa memberikan manfaat. Tetapi perhatikan, terutama bagi yang muda, bahwa konten-konten itu
pada dasarnya jendela ilmu, bukan sumber ilmu. Jadi itu yang harus kita sikapi. Kalau itu kita jadikan sumber ilmu, salah. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Satu. Yang kedua, kita nggak melalui proses pembelajaran. Satu arah saja. Dia hanya jendela ilmu. Jendela ilmu itu kita buka untuk membuka wawasan kita. Tetapi keilmuan itu kita dapatkan dengan proses taklim, pembelajaran. Itu jendela saja. Kalau jendelanya kebanyakan masuk angin, bingung deh. Apa masuk angin kalau jendelanya? Jadi jendela ilmu itu jadikan dia sebagai jendela, bukan sumber. Saya selalu sampaikan kemarin ketika pengajian AMM dulu saya sampaikan itu apa luar biasa media yang sangat banyak. Tapi itu jendela ilmu. Tapi yang harus kita lakukan adalah kecerdasan kita dalam menilai, mencari referensi, mencari sumber, lalu kemudian kita proses dalam proses pembelajaran. Nah, ini yang kedua kaidahnya itu. Yang pertama adalah bangun keikhlasan itu dalam hidup. Sehingga Allah berikan kemudahan. Yang kedua, memperhatikan media atau sumber ilmu itu. Nah, ini mungkin ya yang menjadi bekal bagi kita, ya, bekal bagi kita bahwa betapa pentingnya ilmu agama itu di dalam kehidupan kita. Kata kita pengen itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Rasulullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.